Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa yuqalu lan den ucapake apa sing den ucapake salasu ayatin utawi telu pira-pira ayat iku nuzilat den turunake apa salasu ayat makrunatan halikang den barengake bisalasin kelawan telung ayat kang liya bisalasin kelawan telung ayat kang liya. La tukbalu tegese ora den trima apa wahidatun perkara siji minha saking salas bighairil ukhra kelawan sakliyane perkara kang liya bighairil ukhra kelawan sakliyane perkara kang liya. Ada 3 ayat yang diturunkan oleh Allah itu selalu bergandengan dengan 3 ayat yang lain, atau ada 3 perkara yang oleh Allah itu diturunkan selalu bergandengan dengan 3 perkara yang lain. Artinya apa? Artinya Allah itu tidak akan menerima suatu perkara itu tanpa disertai dengan perkara yang lain. Apa 3 ayat itu? Apa 3 perkara itu? Al-ula utai kang awal iku qauluhu ta'ala dawe Gusti Allah ta'ala rupane dawu aqimus sholata wa atuz zakata. Aqimu jumenengono sapa sira kabeh as-sholata ing salat wa atu lan bayar sapa sira kabeh zakata ing zakat. Paman mongko tes sapane wong iku sholat lamun sholat sapa siman as-sholata ing sholat tapi walam yuaddi lan wis pisan-pisan ora bayar sapa man walam yuaddi lan wis pisan-pisan ora bayar sapa man az-zakata ing zakat ya la tuqbalu mongko ora den trima apa as-sholatu sholat minhu saking man. Ayat yang pertama adalah ayat aqimus sholata wa atuz zakah. Dirikanlah sholat dan bayarlah zakat. Seseorang yang rajin mengerjakan sholat akan tetapi dia tidak mau membayar zakat, maka Allah tidak akan pernah menerima sholatnya. Orang yang rajin sholat tapi dia tidak mau membayar zakat, maka Allah tidak akan menerima sholatnya. Karena apa? Karena ayat ini kan bergandeng aqimus sholah wa atuz zakah. Wawunya ini namanya waw atop yang mempunyai faedah limutlaqil jam'i. Itu ayat yang pertama. Kemudian ayat yang kedua wasaniyatu utawi kang kaping pindho iku qauluhu ta'ala dawe Gusti Allah ta'ala rupane dawu ati Allah wa ati rasul. Ati taat sapa sira kabeh Allah ing Gusti Allah. Wa ati ulan yo taat sapa sira kabeh ar-rasula ing utusan. Ar-rasula ing utusan. Paman mongko te sapane wong iku ata'a lamun taat sapa man Allah ta'ala ing Gusti Allah ta'ala tapi walam yuti dan wis pisan-pisan ora taat sapa siman ar-rasula ing utusan ya la tuqbalu moko ora den trima apa itaatuhu ketaatan iman lillahi marang Gusti Allah. Kemudian yang nomor 2, ayat yang nomor 2 adalah ati Allah wa ati rasul. Taatlah kamu kepada Allah dan juga taatlah kamu kepada Rasul, kepada utusan. Seseorang yang taat kepada Allah akan tetapi dia tidak taat kepada Rasul, maka ketaatannya kepada Allah ini juga ditolak, tidak diterima. Jadi
Ketika Anda taat kepada Allah, maka Anda juga harus taat kepada Rasul. Karena ayatnya bergandeng. Itu yang kedua. Kemudian yang nomor 3, wasali satu utai kang kaping 3. Iku qauluhu ta'ala dawe Gusti Ta'ala anishkur li wali walidai. Anishkur tegese syukur sapa sira limarang ingsun wali walidai kalan marang wong tuwa loro ira. Wali walidai kalan marang wong tuwa loro ira. Paman mongko tes sapane wong iku syakara lamun bersyukur sapa man Allah ing Gusti Ta'ala. Tapi walam yashkur lan wis pisan-pisan ora bersyukur sapa man liwalidayhi marang wong tuwa loro man. Ya la yaqbalu mongko ora bakal nerima sapa Allah Gusti Ta'ala syukrahu ing syukure man. Syukrahu ing syukure man. Kemudian ayat yang nomor 3 adalah ayat anishkur li wali walidaika. Bersyukurlah kamu kepadaku, kata Allah, dan juga kepada kedua orang tuamu. Sehingga seseorang yang bersyukur kepada Allah, akan tetapi dia tidak bersyukur kepada kedua orang tuanya, maka Allah tidak akan pernah menerima syukurnya. Dilihat dari ini, berarti sesuatu yang sangat urgen dalam kehidupan kita itu. Yang pertama, kita harus senantiasa taat kepada Allah. Kemudian yang nomor 2, kita juga harus senantiasa taat kepada Rasul, pada utusan Allah. Dan yang nomor 3, kita juga harus senantiasa taat dan berbakti kepada kedua orang tua kita. Ya, ini adalah figur-figur besar yang ada dalam kehidupan kita. Allah, Rasul, dan orang tua. Begitu pentingnya, begitu urgennya kedudukan orang tua, sehingga Allah juga menggandengkan dia dengan orang tua. Anishkurli wali walidaika. Wadalilu utawi dalile ala dalika ing atase mengkono-mengkono wajib bersyukur kepada orang tua. Iku qaulun nabiyyi dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ardo walidayhi faqad ardo khaliqahu wa man askhata walidayhi faqad askhata khaliqahu. Manutai sapane wong iku ardo lamun ngridaake sapa man walidayhi ing wong tuwa loro man, ya faqad ardo mongko teman-teman aran ngridaake sapa siman khaliqahu ing zat kang dadekake man. Wa manutai sapane wong iku askhata lamun bendoake sapa man walidayhi ing wong tuwa loro man, faqad askhata mongko teman-teman aran bendoake sapa man khaliqahu ing zat kang dadekake man. Dalil yang menunjukkan atas kewajiban kita untuk senantiasa berbakti dan mencari ridho kedua orang tua kita adalah hadis dari baginda Nabi SAW yang mengatakan bahwasanya orang yang mencari ridho kedua orang tuanya, sungguh dia juga telah mendapatkan ridho dari Allah. Pun juga sebaliknya, orang yang membuat marah kedua orang tuanya, membuat murka kedua orang tuanya, sungguh dia telah membuat murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam redaksi hadis yang lain dikatakan ridho fi ridhol walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah terdapat pada ridhonya kedua orang tua. Pun juga sebaliknya, murkanya Allah itu berada pada kemurkaan kedua orang tua. Ini artinya apa? Ini artinya kita sebagai seorang anak wajib hukumnya untuk senantiasa mendapatkan ridho dari kedua orang tua. Karena ketika orang tua kita itu sudah ridho kepada kita, insya Allah kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang serba enak. Kehidupan yang
sakinah, mawaddah, warahmah. Pun juga sebaliknya, kalau kita senantiasa menyakiti hati kedua orang tua kita, jangan pernah berharap Anda akan mendapatkan ketenangan dalam hidup. Gak ada ceritanya orang-orang yang sukses. Gak ada ceritanya orang-orang yang menjadi seorang tokoh yang besar. Dia adalah pendurhaka kepada kedua orang tua. Semua yang menjadi sukses, semuanya yang menjadi orang besar, tokoh-tokoh besar, ulama-ulama besar. Kalau Anda membaca sejarahnya kayak apa, biografinya bagaimana. Mereka semuanya adalah orang yang senantiasa berbakti dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Bahkan banyak wali-wali. Ini nanti akan saya bacakan cerita-cerita yang mungkin Anda belum pernah dengar ceritanya. Tentang bakti seorang anak. Sehingga kemudian dia mendapatkan kemuliaan yang luar biasa. Mendapatkan karomah yang di luar nalar manusia. Itu karena apa? Ya karena dia berbakti kepada orang tuanya. Dulu pada zaman dekade sahabat ada seorang yang sangat terkenal yang bernama Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini mendapatkan julukan orang yang terkenal di langit, tapi di bumi dia tidak ada orang yang menghiraukan dia. Uwais Al-Qarni ini adalah ketuanya para wali. Sehingga sampai-sampai Nabi Muhammad itu berpesan kepada seorang sahabat yang bernama Umar bin Khattab. Umar bin Khattab, kamu kalau kelak bisa bertemu dengan seorang pemuda yang bernama Uwais Al-Qarni, mintalah doa. Itu pesan Nabi kepada seorang Umar bin Khattab. Kemudian ditanya oleh Umar bin Khattab, siapa gerangan wahai Rasulullah yang kau maksud dengan Uwais Al-Qarni itu? Uwais Al-Qarni itu adalah seorang pemuda yang namanya itu melambung, namanya itu viral di langit. Seluruh malaikat bercerita tentang kesolehannya, tentang baktinya kepada ibunya, sehingga dia diangkat sebagai ketuanya para wali. Jadi Uwais Al-Qarni itu ketuanya para wali, di atas Syekh Abdul Qadir Al-Jilani pangkat dan kedudukannya. Walaupun di bumi dia dianggap sebagai seorang yang gila, Uwais Al-Qarni ini. Demikian, semoga bermanfaat.